Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kemalisa untuk saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cimori, ke-9 ULTJ, ke-10 Creo, ke-11 Hoki, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di 6.100, terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya INDF hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya. INDF gagal juga bola double bottomnya karena ya tahu sendiri ISG-nya susah nembus 7.200 ya. Saham-saham pasti ke trigger akan turun juga. Tapi harga sekarang murah untuk Bapak Ibu, tinggal hot sabar. Dan kondisi sekarang dia disupport kuatnya dari Maret 2023, setahun yang lalu, bahkan dari September 2022 ya. Itu juga neckline atau support yang sekarang jadi support kuat. Nah, misalnya kalau jebol juga nggak jauh kayaknya ya, 5.800. Itulah titik terendahnya lah menurut saya, bottomnya. Tapi mudah-mudahan juga nggak jebol 6.000 ini, bertahan. Tapi kalau ISG masih bisa nge-swing bawah sedikit lagi ke 7.000, 6.900, INDF ya turun dulu 5.800 lah harusnya loh ya. Dan Bapak Ibu perhatikan ini juga kan ada pola pattern flag. Tapi mungkin nggak sih turunannya jauh banget kan? Kayaknya sih nggak. Masa segini turunannya? Masa ke 5.500? Kayaknya enggak lah. Maksimal lah 5.800, tapi mudah-mudahan lah 6.000 ini bertahan. Tapi ya semakin murah kalau Bapak Ibu view lebih panjang, dia ini kan masih sideways, tinggal kumpulin aja dulu lah ya. Mudah-mudahan ya tadi 6.000, tapi kalau offset sedikit ya 5.800 lah. Nggak pakai stop loss juga nggak masalah kalau Bapak Ibu yakin ya. Masa sih dengan konsisten bagi dividen ini nggak percaya kan? Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan juga di time frame monthly, dia ini udah sideways cukup lama. Dan ya ini kalau diperhatikan polanya symmetrical triangle. Tahun ini kemungkinan besar saatnya INDF bangkit. INDF itu terus turun dari 2017 pas peaknya ya. 7 tahun yang lalu udah turun. Masa nggak dari reboundnya ya? Menurut saya tahun inilah momentumnya. Mudah-mudahan. Itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 9.725, terkoreksi 3,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ICBP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICBP kondisi sekarang turun juga ya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICBP jebol 10.000 ya. Kemana kira-kira nih arahnya? Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari single high 9.200. Jadi nah ini nih kemungkinan besar neckline dulunya tuh resisten kuat dari 2021. Area ini ya 9.200, 9.400 ke situ. Jadi kalau menurut saya juga ICBP nggak terlalu dalam lagi lah turunannya. Dan yang penting sabar aja, itu aja kuncinya. Mungkin nggak sih pola double topnya ini terjadi? Kalau kondisi sekarang kayaknya nggak. Nih double top ya. Turunannya jauh loh kalau dia bisa terkonfirmasi 8.600. Tapi kayaknya enggak, maksimal 9.200. Ya, jelek-jeleknya 9.000 itulah, turun 1.000 poin dari 10.000. Dan mungkin akan sideways. Ya, nih kalau Bapak Ibu perhatikan juga dia pernah double top, tapi habis itu sideways. Jadi seperti itu aja untuk ini kalau Bapak Ibu perhatikan juga. Ini dia sempat double top nih. Double top turun sideways. Nah, ini sama nih. Kemungkinan besar di atas ini nanti sideways-nya ya, di sekitaran 9.200 sampai 9.400. Nah, area ini. Jadi dikit lagi lah, gimana Bapak Ibu? Ya sabar, average down aja udah. Nggak pakai stop loss nggak masalah harusnya. Untuk ICBP kalau dilihat dari time frame bulanan, dia retest aja nih. Kalau menurut saya dia retest aja. Ya, dia retest, setelah dia break, dia retest, siap-siap. Ini juga neckline cup and handle. Kalau menurut saya seperti itu. Dia retest swing low dulu, terus siap-siap membuat handle-nya dan rebound lagi. Jadi sedikit lagi turunannya. Kelihatan dari time frame monthly, dan kalau dilihat dari time frame weekly ya itu 9.200 maksimal turun, dan ya sekitaran 9.400, 9.200 untuk ICBP. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada UNPR yang ditutup di harga 2.380 terkoreksi 0,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya UNPR di distribusi. Langsung saja ke teknikannya UNPR. Waduh, turun juga ya. Pola Rising Wedge apa nih? Jebol lagi. Jelek banget nih UNPR ya. 2.500 yang gagal dipertahankannya. Open market langsung gap down, langsung jeblok. 4 hari perdagangan bukaan minggu ini. Nah, ini yang perlu dihindari yang seperti ini nih. Tapi apakah bisa teknik rebound? Ada peluang teknik rebound, tapi rebound terbatas. Kira-kira kemana sih arahnya masih bisa turun? Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya mestinya ada pantulan di 2400-an ini. Swing atas mudahan lah bisa 2-5%. Kalau enggak, target turunnya itu masih jauh, 2100, 2000 itu. UNPR ke 2000 sih makin murah. Seperti itu aja ya untuk UNPR. Kalau Bapak Ibu ada yang join di grup komunitas YouTube, itu ada caranya tuh. Kalau Bapak Ibu nyangkut di UNPR, pengen nambah dan yakin dengan emitennya, perusahaannya, cek di video itu sekarang UNPR di indikator apa tuh yang saya buat di video itu ya. Kalau sudah paling bawah, wah tinggal tunggu waktu average down aja. Nggak mungkin kan nggak ada perubahan, masa nggak ada gebrakan-gebrakan baru sekelas UNPR, mungkin nggak sih bangkrut? Kayaknya nggak. Produknya juga masih dipakai, dari kosmetik, produk rumah tangga, semua masih ada ya. Dan yang penting sabar aja. Memang kalau saham lagi downtrend, lagi tertekan itu ya banyak aja cerita-cerita negatifnya. Tapi nanti kalau dia sudah cover rebound lagi ya itu. Dan Bapak Ibu perhatikan, dia masih konsisten bagi dividen bahkan dari 2009 sampai sekarang tuh 14 tahun bagi dividen, sekali stock split di 2020 kemarin. Ya, untuk UNPR kalau dilihat dari time frame bulanan, dari puncak high tertingginya peaknya 2017 dia udah turun berapa persen nih? Coba hitung dulu ya. 80%. Itu sih dalam banget. Tinggal sabar, harusnya tahun ini nih recovery paling enggak ya naik 20% bisa terjadi tuh. Bahkan ini kemungkinan besar kalau technical rebound, pola dead cat bonds dia tahun ini ya. View lebih panjang pola dead cat bond itu bisa sampai 3.500. Kita lihat nanti ya. Bisa nggak gitu? Harusnya sih bisa ya. Tuh. Dari harga sekarang kalau dia naik ke 3.500 itu bisa naik 40%. Lumayan kan? Simpen 8 bulan ke depan, tapi disclaimer ya, ini saham downtrend bisa aja terus turun. Yang penting punya trading plan lah. Kalau dilihat dari MACD-nya masih dead cross mengarah kalau bawah. Jadi kita lihat aja lah. Mudah-mudahan lah di ya jelek-jeleknya sih 2000 itulah turunannya. Tapi semoga nggak sampai 2000 untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 820, terkoreksi 1,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya MSP di distribusi. Langsung saja ke tarikannya. MSP kondisi sekarang masih turun. Jadi skip dulu. Saya cut loss juga MSP. Saya coba beli di 850 gagal. Udahlah, jual dulu. Nggak dalam juga 2% apa 3,5 apa 3% untuk cut loss ya. Jadi kondisi sekarang belum lah. Coba lihat 800, mudah-mudahan ada teknik rebound. Tapi saat ini belum dulu, lebih ke wait and see aja tau, untuk MSP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di 19.550, terkoreksi 0,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar sebenarnya GGRM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. GGRM kondisi sekarang di support 20.000 ya mepet, cuman jangan dulu lah. Seminggu ke depan atau sampai akhir bulan April fokus saja ke komoditas yang pasti nikel, tembaga, chopper, emas, oil juga bisa tuh ya. Fokus saja ke komoditas kalau yang mau entry. Antam menarik karena harga nikel itu menguat dia. Nikel hari Jumat malam atau Sabtu pagi itu ditutup menguat 4,9%, dan tembaga chopper ya menguat 1,5%. Chopper nih apa sih tembaga? MDKA. Untuk nikel tuh ada Antam, Inco, NICL, kalau nggak salah apalagi DKFT, Tins itu apa ya? Saya lupa. Timah tuh apa?
Ya pokoknya saham-saham komoditas metal-metalan tuh menarik. Minyak juga menguat. XAU juga menguat walaupun tipis di 2400-an udah bagus ya untuk XAU. Jadi harusnya bagus. XAU-nya di harga itunya 2390 ya. Nah, itu menarik. Jadi fokus saja ke komoditas. Dan untuk GGRM kalau saya skip aja dulu, jangan dipaksa lah. Kalau Bapak Ibu ada beli mau cut loss saja dulu ya. Menurut saya kalau cuma 1%, 0,5%, mending jual BP pindah ke, kalau minat ya mau cepat trading pendek 1-2 minggu ke depan, komoditas pilih mana yang belum naik banyak. Antam belum naik banyak tuh. Terus apalagi ya? MDKA baru MA 200 coba Antam. Antam nikelnya harusnya sih rebound, keterlaluan kalau nggak rebound. Nah, Antam nih di level-level yang harus rebound. Paling nggak 1900 mudah-mudahan bisa 1 minggu ke depan. Ya menarik Antam, terus Inco juga menarik. Inco sih di grup Borneo Trader udah beli, udah follow the trend nih. Sudah profit. Nah, ini target Inco di grup Borneo Trader minimal tuh 4.800 atau minimal 4.600, 4.800 itu. Ya, MDKA juga ini chopper ya, tembaga menarik. Tuh, dia di atas MA 200-nya harusnya nih rebound minggu depan. Tembus 2.900, 3.000. Bisa ada potensi upset di 5-8%. 5-6% lah, mudah-mudahan. Jadi seperti itu untuk GGRM ya, belum saatnya lah. Kalaupun teknik rebound biasa kayaknya untuk grupnya consumer good. Consumer good kemungkinan rebound nanti nunggu ISG mantul dari support atau kembali rebound bullish. Nah, setelah koreksi di April atau sampai pertengahan Mei nanti. Baru mungkin di pertengahan Mei ke atas sampai Juni baru rebound. Kemungkinan buat sektor consumer good saat ini. Jadi seperti itu. Ya, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.290, terkoreksi 2,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Mayor di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor ini juga belum sideways di bawah. Jebol nggak? Mudah-mudahan nggak. Itu aja. Kalau jebol gimana? Kemana kira-kira arahnya? Nggak jauh lagi sih. Kalau menurut saya ya 10% lah. Maksimal 10%. Kalau dia jebol 2.200 tuh maksimal 10%. 2.000 itu aja palingan. Ya, nggak jauh. Jadi seperti itu aja untuk Mayor. Kalau saya skip dulu untuk Mayor. Fokus saja ke komoditas saat ini. Jangan melawan trennya belum naik. Ya kalau Bapak mau trading cepat, cuan-cuan bungkus, boleh. Tapi kalau berharap profit lebar di saat seperti ini, susah. Kalau mencari mungkin 2% sampai 5%, ya bisa aja coba-coba nekat beli di support. Rebound jual. Gitu ya. Untuk Mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 120, terkoreksi 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net, buy. Kalau dibakar semuanya AISA ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. AISA kayaknya belum juga lah. AISA ya, kemungkinan jebol 120 tuh peluang besar. Bisa 100 dulu dia nih. Kalau menurut saya bisa 100 dulu. Skip aja dulu untuk AISA. Ya, yang sudah punya gimana? Kalau sabar menunggu boleh di hold. Kalau punya di 120 gimana? Koreksi 3% buang aja. Daripada nunggu lama ya. Itu menurut saya, tapi disclaimer nggak harus diikutin, kembali ke masing-masing gitu aja. Untuk AISA kalau menurut saya bisa jebol 120. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.960, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net, buy. Kalau dibakar sebenarnya Cimori diakumulasi walaupun tipis. Cimori sih sudah jauh momentumnya ya. Sempat rebound dia udah tinggi. Wah, ini bisa nggak dia lanjut naik? Mudah-mudahan. Pokoknya ini aja Bapak Ibu pakai 4.850 jebol itu buang aja dulu. Dia bisa nge-swing bawah cukup dalam 4.200 tuh. Dari 4.850 ke 4.200 tuh kan berapa poin? 600 poin. 10% lebih tuh. Jadi mending buang dulu aja. Momentumnya waktu itu tuh. Kalau Bapak Ibu mau beli itu momentumnya pas dia break 4.200 nih. Itu momentum Bapak Ibu beli. Sudah di atas ini udah ketinggalan, apalagi sektornya belum kuat. Jadi untuk potensi turun tuh ada. Jadi skip aja dulu lah yang belum punya. Tapi kalaupun nekat ya coba buang aja kalau dia jebol 4850. Ya mungkin 3%-an lah.
Atau average down aja. Kalau minat average down. Tapi sabar ya menunggu. Boleh nggak pakai stop loss. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1865 terkoreksi. Menguat 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar sebanyak WLTJ diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ kondisi sekarang sama menurut saya ya. Kalaupun rebound terbatas. Mungkin 5% maksimal, mungkin uji 2000 dan kepentok. Kalaupun Bapak Ibu mau beli ya silahkan. Kalau nggak mau pakai stop loss juga boleh. Average down aja di 1600-an. Kalau gagal ya false break dia turun. Gitu aja. Untuk LTJ langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 890. Tarkor menguat 0,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Cleo ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo juga bagus. Dan sudah di atas 800. Perkiraan saya tahun ini dekat-dekat akhir tahun ternyata dalam waktu cepet ya. Jadi kondisi sekarang jangan beli. Memang bisa naik tapi resikonya besar ya. Bapak Ibu udah ketinggalan momentum. Udah jauh. Ya kalau mau beli itu waktu itu di 800, di 650, habis itu di 700 itu. Lebihnya udah tinggi. Jadi follow the trend yang punya, yang belum punya jangan. Wait and see, ketinggalan. Bahkan kalau Bapak Ibu nonton video saya di grup itu, Cleo ini sudah saya suruh beli dari 480. Tapi saya tektokin. Sempat TP jual, habis itu nggak beli lagi. Terakhir beli di 620-an, 630 nih. Dan saya jual pas dia puncak nih. Dia koreksi itu kayaknya turun dalam buang. Habis itu saya perhatikan saham lain. Ya, seperti itu aja untuk Cleo. Kalaupun Bapak Ibu yang di grup tuh masih hot dari 480 atau 500, sekarang tuh udah floating profit 86%. Itu. Dan ya dia sempat ganggu psikologis. Kenapa? Kalau yang punya dari bawah nggak akan keganggu. Kalau yang punya dari bawah itu pasti keganggu psikologisnya di area ini. Nih yang dia turun dalam. Pasti kena trailing stopnya. Tapi kalau misalnya ada yang beli lagi di area 550 ke bawah, pasti nggak keganggu psikologisnya. Kenapa saya bilang nggak keganggu psikologisnya? Dia rebound. Habis itu dia break 600. Terus nggak turun-turun. Itu sih untung nggak akan keganggu psikologisnya. Kenapa saya bilang? Karena dia punya di harga bawah. Kecuali yang baru beli di area 650, 630. Ini pasti keganggu psikologisnya. Kenapa? Karena dia sideways. Naik turun. Sempat profit BP lagi. Sempat profit BP lagi. Tapi kalau kuat psikologisnya menahan dan siap cut loss kalau jebol, ya mungkin sekarang floating profit juga. Ya, tapi nggak semua orang bisa tahan. Ya, kalau yang beli di 630 sekarang udah 40% lumayan. 7 bulan, 8 bulan. 40% itu besar loh. Yang dari bawah ini yang enak lah ya. Kalau yang pas entry pas EMA 200-nya ini. Ya di 550, 500 itu. Entry pas koreksi, rally dan nggak keganggu psikologisnya. Kenapa saya bilang ke tadi? Dia nggak jebol 600, itu aman. Hold aja terus karena punya di 520, 530 atau 550. Dari 550 ke 600 itu kan ada potensi atau floating profit 8%-an. Ya nggak masalah, nggak kena trailing stopnya. Rally lagi, floating profit lagi. Nah itu seperti itu. Untuk Cleo kalau harga sekarang wait and see dulu lah. Tunggu aja ada koreksinya. Kemana kira-kira arahnya masih jauh nih. Kalau polanya nih ya saya gambar bisa sampai 1000 minimal, bahkan 1200. Kita lihatlah ke depannya untuk Cleo. Ya, seperti itu aja untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup terkoreksi 3,94% ke harga 146. Kalau dilihat data transaksi asing net, sell. Kalau di broker semuanya Hoki ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Hoki. Wah, jelek turun dulu lah. EMA 200-nya. Kayaknya jebol juga EMA 200-nya ya. Lebih ke 125, 130 itulah ya. Kita lihat di situ. Mudah-mudahan di situ pantulannya kalau Bapak Ibu tarik dengan garis trendline downtrendnya ini. Ya, sekitaran swing low-nya ya bisa di 130 125. Kita lihat di situ aja. Jangan beli harga sekarang, menurut saya terlalu beresiko. Kecuali dia kembali ke atas 150, Bapak Ibu bisa perhatikan. Di bawah 150 sangat mungkin ke 130 125 untuk Hoki. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham terakhir, ada WIM yang ditutup di harga 1100 terkoreksi 3,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya WIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya WIM. Turun dulu lah 1000. Tunggu di 1000 aja. Mungkin nggak rebound. Kayaknya susah. Kalau perlu rebound terbatas lebih condong dia mengarah
pelan-pelan turun ke 1000. Jadi skip dulu untuk swim ya. Saham-saham consumer gitu kayaknya susah naik. Kalaupun teknik rebound biasa bisa cuan bungkus. Jangan berharap dulu profit besar saat ini di grupnya consumer good. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.